Fuck you. Ideal. Bagaimana menjadi guru yang ideal? Jangan melakukan hal-hal yang ideal. Tidak tahu kalau saya mengajarkan ini, terus anak-anak tahu itu, faedahnya apa? Saya dulu pernah bertemu dengan guru kampung dan dia mengaku guru kampung. Dia mengajar di kota, di sebuah sekolah negeri. Karena dia dari kampung dan ke kota sekolah negeri, dia berusaha untuk percaya diri dan memperkenalkan dirinya dengan luar biasa. Namanya adalah Pak Yuwono Kisyuran. Jadi karena dia pede dan pengen dekat dengan anak-anak, kan namanya Pak Yuwono kan? Yuwono. Nah, dia langsung ngomong, anak-anak panggil saya saja Yu saja. Pak Yu saja. Pak Yu. Itu anak-anak langsung seneng. Pak Yu. Pak Yu. Ya, karena dan si gurunya ketika si anak-anaknya bersorak seperti itu, gurunya ketawa, dikiranya itu adalah sebuah penghormatan buat dirinya. Yeah. Pak Yu. Jadi sejak saat itu dia panggilnya Pak Yu. Gitu. Sadar, dia berminggu-minggu kemudian baru sadar setelah dengar guru-guru lain bicara, ya udah dia ganti namanya jadi jangan Pak Yu, kan namanya Yuwono Kisyuran. Jadi Pak Kis aja, jadi Pak Kis juga. Pak Kis. Jadi ternyata gak ada yang ini. Tapi ini sebenarnya adalah sebuah ilustrasi tentang betapa culture lag gitu loh. Betapa perbedaan orang kota dengan orang desa dalam memahami status, memahami pendidikan dan sebagainya. Tapi bagaimana cara orang-orang yang seperti itu untuk memotivasi orang lain melakukan sesuatu? Jadi gini, salah satu rumusan paling mendasarnya itu begini. Kita tidak akan mungkin bisa memotivasi seseorang kalau orang yang dimaksud itu tidak tahu apa faedah kalau saya melakukan hal tertentu gitu. Jadi kalau misalkan anak-anak di Indonesia, anak-anak tolong ini belajar ya, trigonometri misalkan seperti itu. Anak-anak akan sulit untuk bisa belajar itu dan sulit untuk senang belajar itu ketika mereka tidak tahu kalau saya tahu ini faedahnya apa. Kan misal, banyak sekali pelajaran-pelajaran di sekolah kita yang bahkan gurunya pun tidak tahu kalau saya mengajarkan ini terus anak-anak tahu itu faedahnya apa. Kalau misalkan anak-anak diberitahu misalkan bahwa ini adalah awan stratus, ini awan Nicolonimbus, ini adalah awan apa yang macam-macam seperti itu, disuruh dihafal, mereka nggak akan ngerti dan tidak akan termotivasi. Tapi saya dulu pernah ngajarnya kayak gini, anak-anak, yuk kita keluar kelas. Nanti jam 12 siang, bukan nanti jam 12 siang, nanti kira-kira hujan turun jam berapa? Ini udah kejadian Pak. Nah ini udah saya yang bisa menebaknya, saya kasih duit sekian-sekian, atau saya kasih nilai sekian-sekian. Misalkan begitu. Si anak-anak bingung bagaimana cara saya bisa mengetahui kapan hujan akan terjadi. Kan begitu. Lalu saya jelasin, kalau hujan akan terjadi, ciri-cirinya adalah udara lembab. Kalau udara lembab, salah satu cirinya, segala sesuatu bebauan lebih pekat terciumnya. Api tidak akan lurus ke atas, tapi belok ke sana ke sini. Jadi kalaupun misalkan kita mengetahui tanda-tanda alam, maka kita mengetahui kelembaban udara. Kalau kita mengetahui kelembaban udara, kita juga mungkin bisa berprediksi kapan terjadi hujan. Tentu saja dengan mengetahui angin, bagaimana kondisi awan dan lain sebagainya. Nah, dari situ akhirnya siswa termotivasi untuk belajar. Karena apa? Karena dia tahu faedahnya. Dia tahu kalau misalkan dia belajar awan begini, awan begitu, dia tahu kapan terjadi akan turun hujan. Dan si teman saya, dan si murid-murid saya itu bisa tebak-tebakan dengan temannya. Tapi kalau misalkan hanya diajarin tentang awan cumulonimbus itu apa, ciri-cirinya seperti apa, ketinggiannya berapa, mereka nggak akan termotivasi untuk belajar. Sebagian besar anak-anak kita itu trauma belajar sampai sekarang. Nyala ya, nyala. Anak-anak kita itu trauma belajar, sedemikian traumanya sampai ketika guru-guru, ada pengumuman guru nggak hadir karena rapat. Gurunya sakit, alhamdulillah. Guru di rumah sakit kecelakaan, semoga lama. Itu teman saya dulu waktu sekolah gitu Pak, tapi saya yang ikutnya.
Itu kan sebenarnya trauma belajar. Ya, Nah, trauma belajar itu muncul gara-gara apa? Gara-gara siswa tidak tahu kalau saya belajar tentang Pangeran Diponegoro melakukan perlawanan pada Belanda pada tahun 1825, dia faedahnya apa kalau tahu itu? Karena dia tidak tahu, maka dia belajar terpaksa. Makanya kalau mau memotivasi, sampaikan kepada anak-anak bahwa setiap kalian tahu tentang materi ini, ada solusi-solusi yang bisa ditemukan ketika berhadapan dengan satu masalah tertentu. Jadi diajarkan relevansinya, maka si anak akan gemar belajar tentang materi yang disuguhkan sama kita. Itu satu di antara sekian banyak cara untuk mendorong motivasi belajar siswa. Kenapa guru harus dituntut ideal, padahal kondisinya tidak ideal? Semua profesi, termasuk dalam hal ini guru, tentu saja dituntut untuk melakukan hal yang ideal. Adapun realitas bahwa dia tidak ideal itu bukan tanggung jawabnya. Jadi dia mengajar secara ideal itu tanggung jawabnya. Berapa jumlah siswa dalam satu kelas itu bukan tanggung jawabnya dan bukan wewenangnya. Karena itu kita main di yang menjadi ranah tanggung jawab kita. Tanggung jawab kita itu apa? Tanggung jawab kita adalah menjadi guru yang ideal. Bagaimana menjadi guru yang ideal? Jangan melakukan hal-hal yang ideal. Sebab apa? Sebab sebagai manusia mustahil kita menjadi ideal. Dan karena menjadi mustahil menjadi ideal, segala sesuatu yang berusaha menjadi ideal akan runtuh sebelum dia terjadi. Jadi apa yang harus kita lakukan? Yang tadi itu, kita bikin semacam analisis SWOT. Saya bisa apa? Saya mungkin apa? Dengan metode apa saya mengajar ketika saya memiliki kemampuan seperti ini? Dan kondisi siswanya seperti itu. Apa yang paling mungkin bisa saya lakukan? Metode dan pendekatan apa yang bisa saya gunakan untuk itu semua? Dan pada akhirnya, pengalaman saya menyebutkan bahwa guru terbaik bukan orang yang retorikanya paling bagus. Guru terbaik bukan orang yang administrasinya paling lengkap. Guru terbaik bukan orang yang paling bisa ngasih materi dengan sejelas-jelasnya. Guru terbaik itu adalah guru yang berdedikasi sedemikian rupa sehingga ketika bel berbunyi dan dia mau meninggalkan kelas, siswa-siswa berteriak, "Pak, jangan dulu Pak, sebentar lagi aja Pak di sini." Itu adalah guru terbaik, guru yang dirindukan. Ketika bel bunyi, kring, ya, gitu ya Pak? Ya, hujan Pak. Gitu. Kalau guru yang kurang ideal, belum bel, Pak bentar lagi bel Pak. Iya. Tapi pernah gak sih semua guru kayaknya pernah merasa ada di satu titik di mana kita tuh lagi titik jenuh gitu ya untuk mengajar gitu, sehingga pada saat itu ada aja anak yang istirahatnya kapan Pak? Sering loh ada yang kayak gitu. Nah makanya ditambahin lu juga, administrasinya banyak, gajinya dikit. Kecil. Karena itu tadi ya mungkin apa? Ya tadi dari statement dari Pak Guru, bimbel-bimbel merekrut guru-guru yang baik karena dia hanya fokus untuk mengajar. Hanya fokus untuk bagaimana memberikan pembelajaran yang menyenangkan dan bisa mendidik anak-anak sehingga anak-anak bisa mencapai satu kompetensi tertentu.